Maksudnya kita ukur masing-masing diri kita lah. Bukan mau kita menghakimi orang. Kalau bicara pahala dosa, saya rasa banyak dosa kita. Kalau berangkat dari teori kaji ini. Iya kan? Nah, kita masih merasa kita ada. Boleh kita merasa kita ada? Kalau adanya ego kita tadi nggak boleh. Tapi kalau adanya ini sekarang ini, yang bercakap ini siapa? Yang berpikir hari ini saat ini siapa? Kan ini wujud dia dalam bentuk manusia. Nah, jadi Allah itu nyata betul. Maka ini mengingatkan kita akan kisah kematian antara orang syariat dengan orang hakikat. Kalau orang syariat ketika dia mati ditanya berapa tahun kau di dunia, 65 tahun, apa yang kau bawa selama dari dunia? Mau dengan bangga dia mengatakan goni-goni inilah amal ibadahku, pahalanya. Allah, kata Allah, malaikat penjaga neraka, kau bawa dia ke neraka. Sementara orang hakikat itu ketika ditanya berapa umur, mirip sama kawan tadi, 65. Tanggal aja kami beda, kan kira-kira begitu. Terus kata Tuhan, selama 65 tahun apa yang kau buat di dunia? Amal apa yang kau lakukan, kata Tuhan. Maka Allah menjawab apa? Hamba itu menjawab, dia bilang jangankan amal, diriku aja nggak ada, kata dia. Maka kata Allah kepada malaikat penjaga surga, bawa dia ke surga. Nah, kenapa orang yang beramal itu tadi dibawa ke neraka? Karena dia yang merasa dirinya beramal. Dia masih merasa dirinya yang wujud. Ya, padahal sekali lagi cuma dimuliakan Allah, wujud diri kita ini secara hakikat ini adalah wujud Allah. Ya, maka diri ini kita ini adalah sifatnya Allah. Nah, cobalah paham itu baik-baik. Kita ini kalau kita mau berstatuskan insan robbaniyun, kalau kita mau tercatat sebagai insan ketuhanan, nah itulah keberadaan yang harus kita pertahankan ya di dalam beribadah maupun di luar ibadah. Aku tak ada, yang ada itu Kau ya Allah. Ya, kita nggak ada dalam sir, dalam hati kita nggak ada. Yang ada sekarang ini dia ini, yang zahir ini, ya, yang zahir ini adalah dia, bukan kita. Saya katakan tadi 0,1% saja kita merasa diri kita ada, ego kita yang muncul. Ya. Ini adalah perbuatan syirik yang harus kita hindari. Jadi kalau Anda kita mengenal teori satu paham wahdatul wujud, ya bukan berarti dua wujud menjadi satu. Kalau ada teori wahdatul wujud memahaminya dua menjadi satu, ini jelas salah. Jadi kalau begitu apa? Wujud mutlak itu hanya Allah. Ya, jadi kalau dua jadi satu dibilang wahdatul wujud itu teorinya salah. Orang kita nggak ada, yang ada ini dia. Nah,
Nah inilah yang kita talkinkan itu. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Ya artinya apa? Melihat diri kita itulah Allah itu melalui sifat. Itu yang dizikirkan. Nah, bahwa dialah yang nyata, kita sekarang ini gaib. Ya. Kalau begitu laku lagi hukum cabut mencabut di diri. Mana berlaku? Orang kita tak pernah ada. Iya kan? Diantar pun kita ke kuburan itu, enggak ditanya kita marabbuka. Karena kita tak ada. Siratul mustaqim. Kan begitu? Nah mungkin kita siratul mustaqim itu katanya ya, tajamnya pedang lebih halus dari rambut. Ada orang kita nggak pernah ada. Nah, cuma kita tidak bisa melihat wujud Allah itu di diri. Karena apa? Kita masih terjebak akan bentuk dan rupa. Masih kita tengok muka kita gitu. Diri ini. Nah, tetapi hapuslah pemahaman itu bahwa hakikat diri kita ini adalah sifat Allah lah sekarang di diri ini. Karena memang batasan kita untuk bertemu dengan Allah hanya melalui sifatnya itu. Tidak bisa kita bertemu dengan zat Allah. Nah, kalau bapak-bapak jamaah dimuliakan Allah paham, betullah dikatakan Allah itu jauh tidak berantara itu. Ya, dekat tidak bersentuhan. Tapi kalau ada dua pasti berjarak kan? Tapi karena dia yang tunggal, maka kita tidak akan pernah berjarak ataupun terpisah dengan Allah. Nah ini yang dipatrikan di diri ini. Jadi tolong kawan-kawan jemaah dimuliakan oleh Allah, di dalam kita beribadah itu, ya kalau ada istilah orang yang sholat tidak bertemu dengan Allah, maka jemaah harus bisa menjawab, tanpa sholat pun kami sudah bisa bertemu dengan Allah. Yang mana Allah itu? Udahkah kita sampai pada peringkat pemahaman yang duduk ini dia? Iya kan? Basar melihat ada di diri ini, mendengar ada di diri ini. Maka jangan lagi kita ini menyaksikan keberadaan Allah melalui sifatnya di diri itu, jangan berpikir dengan hayali lagi. Karena dia sudah menjadi fakta yang nyata. Inilah dia ini. Iya kan? Nah, hanya bentuk kita saja yang berbeda-beda, tetapi asalnya satu. Jadi ini jemaah dimuliakan oleh Allah, betul-betul kita pahami, terus kita jajamkan, terus kita amalkan. Ketika kita katakan seumpama sholat itu, ya bukan lagi melihat sajadah, melihat baju, melihat diri yang ini, tapi dalam i'tiqad itu terpatri, diriku ini adalah sifatmu ya Allah. Itulah maka dikatakan hadis tadi, manusia al-insanu sirri wa ana sirruhum. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Dan rahasia diriku sifatku. Dan sifatku itu tiada yang lain, itu aku. Kau itu sifatku, kata Allah. Tiada yang lain. Nah, kau tak ada, akulah yang ada itu. Nah, ini betul-betul didudukkan. Di mana tempat duduknya? Bukan di kepala, tapi di hati. Patrikan betul, kalau aku nggak ada yang ada ini kau ya Allah.
Maka sempurnakan itu. Ya, kalau itu tidak duduk, kita dalam keadaan berdosa selalu. Ya, berdosa selalu. Jadi Pak Peri, kalau Pak Peri berzikir jahar itu, Allah itu kemana kita letakkan? Kepada paham itu. Ternyata diri kita inilah bukan, saya ulangi salah kalimatnya. Ketika kita berzikir la ilaha illallah, dia mengatakan inilah Allah, kira-kira begitu. Nah, di situ baru nikmat berzikir itu. Kalau masih kita melihat diri kitanya pula, ya wujudika zambun, wujud kau itu dosa, ya nggak boleh. Nah, jadi lihatlah la ilaha illallah, seolah-olah dia mengatakan Allah, akulah Allah tuh, gitu, kira-kira begitu. Seperti itu yang harus kita pahami, yang harus betul-betul kita dudukkan di dalam kedalaman qalbiyah kita. Kita tidak pernah ada, ya, tak pernah ada. Jadi kalau pernah kita merasa ada, ya Allah, besarkanilah dosa kita. Iya kan? Tapi hari ini kan itu tadi kan, orang memperbesar-besar dirinya, keakuannya, egonya, ananiahnya. Dia lupakan Allah di situ. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian itu. Nabi mencontohkan bagaimana kita mengatakan kalau kita nggak ada itu, khurija angka, tinggalkan diri keakuan kau itu. Karena yang merasakan kita ada itu keakuan. Bahkan lebih lanjut lagi, Rasulullah katakan apa? Kib ya Muhammad. Dan diskusi, kib ya Muhammad, ana rabbuka yusolli, diam engkau ya Muhammad, aku Tuhanmu yang sedang sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa suasana batin Rasulullah di dalam bertauhid itu, dia pun tak pernah merasa dia ada. Nah, seperti itu. Aku kasih teori. Teorinya begini. Kalau kita bawa timba ke Belawan, lantas timba itu kita isi dengan air yang di Belawan, air asin itu, kita bawa pulang. Terus apakah air yang di laut Belawan itu sama nggak dengan air yang dalam timba? Sama enggak? Nah, inilah makna kata tajalli Allah. Diri kita ini tajalli Allah, nyatanya Allah. Tapi cara melihatnya, jangan kita merasa ada. Kalau kita merasa kita ada, ya udah berantem, nggak paham kita itu, nggak tergapai dan nggak tercapai kita natijahnya. Iya kan? Jadi jangan pernahlah merasa ada. La qadirun wala muridun wala alimun. Maka ini kata la qadirun wala muridun wala alimun, ini memang harus dijajamkan, diucapkan, satu, diiktikadkan. Yang kedua, lemah tak berkehendak, bodoh mati pekak buta bisu itu. Nah, bihakin illallah, aku lemah tak berkehendak, itu sering diucapkan. Kalau bagi kita yang mula-mula belajar begini nih, dalam bentuk diskusi yang seperti ini, itu memang bisa dizikirkan, jadi bahan zikir, mengingatkan ya untuk kita menekan keakuan diri itu. Aku lemah, tak berkehendak. Jadi kalau kita kumpul lemah tak berkehendak, bodoh mati pekak buta bisu, inilah makna kita ini tak ada. Ya kan? Lantas yang ada ini siapa? Yang ada ini siapa ini? Mr. Akhir. Pak Akhir tak akan berani kalau dia mengatakan ini adalah
nyatanya Allah. Kenapa? Karena dia masih merasa di situ penyakitnya itu. Punya kita nggak selesai-selesai dalam perspektif kajian ini. Ya, makanya Rasulullah katakan mutu qabla an tamutu, matikan dirimu. Maksudnya bukan bunuh diri ya. Keakuan itu, merasa itu tadi, merasa dia berkuasa, berkata, matikan itu jangan. Ada. Ya. Makanya sekali lagi tidak boleh ada dua dalam puncak kajian tauhid, tidak boleh ada dua. Yang ada itu dia. Pandanglah, lihat sifat Allah itu nyata di dirinya. Iya kan? Kita mana? Kita nggak pernah ada. Makanya saya bilang, kalau ada orang mengajak kita makan bakso, biasa yang bayar siapa itu? Biasanya yang ngajak dong. Kalau hidup ini kita anggap ini hidup kita, pasti problem. Kupastikan problem. Di mana problemnya? Mulailah kita mengatur yang bukan kerjaan kita. Makanya kita ini dalam hidup masalah aja kita hadapi. Tapi kalau duduk pemahaman kita bahwa ini hidup ini adalah hayatullah, ya, hidupnya Allah, kita nggak ada, maka mau Allah menghinakan dirinya? Coba dulu. Nggak mungkin. Jadi dalam bahasa sosialnya apa? Kalau ada yang mengurusi, jangan ikut ngurusin. Jadi kan suka kali begitu, nggak urusan awak diurus. Sementara urusan awak tak mau ngurus, ya kan begitu. Kalau dalam konteks sosial. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berhentilah. Ya, titik. Tidak boleh koma. Kalau kita masih merasa diri ini ada. Dalam bentuk apa itu? Fakta dalil, bukan hayalan. Karena banyak orang di sana itu mengatakan teori ini hayalan ini. Karena pengertian tak ada, pengertian ada yang dia pahami tidak mengikuti arus yang dikehendaki kaji ini gitu loh. Ya orang umum mengatakan kalau nggak ada itu ya nggak nampak gitu dia. Nggak ada. Ya begitu dia ininya. Kok berani saya bilang Ustaz nggak ada, orang jelas kok di situ duduk di depan, kira-kira begitu. Nggak begitu. Ini adalah dalam rangka penempatan itu dalam batin, dalam dunia kerohanian kita. Iya kan? Nah, saya katakan begini. Kalau sudah duduk kita merasa aku tak ada, ya. Tapi duduk betul, aku tak ada. Yang ada ini siapa? Aduh, orang mendengarnya kenapa? Orang mendengarnya nggak nyaman dengar itu. Ya fakta sejarah pun begitu kok. Sositu Jenar kan wali-wali juga nggak sepakat. Kenapa? Kalau aku bilang begini, coba kawan-kawan lihat, ya kalau aku tak ada, terus yang ada ini Allah. Lantas pahami sifat itu yang mengatakan Allah. Aku Allah. Iya kan? Pasti ini bertingkat-tingkat di pemahamannya. Wih, udah berani satu bilang dirinya Allah. Kalau masih kita ada, jadi Bapak jemaah pun dimuliakan Allah harus bisa memahami dari sisi memahami kalau kita tiada, baru dia nyata. Kalau kita ada dia ada, di situ yang ketakutan itu. Ngeri kali ini kan gitu. Nah, maka oleh karena itulah jemaah dimuliakan oleh Allah, kembalilah cerita ikan dan sepotong kayu tungkul di dalam air.
Ya kan 7 hari 7 malam ikan mencari-cari air, maka tunggul kayu bertanya kepada ikan, apa yang kalian cari? Kuperhatikan 7 hari 7 malam kalian ke sana kemari. Kata ikan begini, tunggul kayu, kami 7 hari 7 malam mau mencari air. Maka ada tunggul kayu, apa kata tunggul kayu itu? Kok kalian pula cari air? Nah, bukankah air itu sudah bersama kamu, kata tunggul itu. Baru sadar ikan itu, ya. Nah, jadi pahami, kaji itu dengan baik, ya. Kesimpulannya apa? Sesudah kita tiada, baru nyata Allah. Itu judulnya apa? Sesudah kita tiada, baru nyata Allah. Siapa yang mengatakan dia Allah? Dirinya sendiri. Ya, kalau begitu pemahamannya, insya Allah bisa dipahami dan menjadikan sebuah i'tiqad di dalam kita beribadah kepada Allah. Nyatalah sifat itulah yang nampak beribadah. Iya kan? Nah, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan lewat diskusi nanti kita perdalam lagi. Ya, cara diskusinya kita tuntut apa mau kaji itu. Ya, supaya kita dapat paham. Dan sesudah paham, saya ingatkan kepada kita, itulah mursyid. Ya, mursyid itu guru rohaniah kita, paham itulah. Ya tentu paham yang tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Ya, sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah. Ya mujibas sa'ilin, ya munzilal munzilin, ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik bi ta'atik ya rabbal alamin. Allahumma ja'al nur wa qudratin nur wa iradatin nur, ilmina nur wa hayatin nur wa sam'ina nur wa basarin nur wa takallimina nur ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah, kajian ini hanya bisa kita pahami secara hakikat. Ya, dan mohon jangan dibenturkan dengan syariat, karena ini sedang terjadi. Itu yang dapat saya tambahkan. Sebenarnya sih kaji ini memang kaji yang tak perlu didengarkan orang yang nggak paham.